Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dunia Rijalis di bulan Ramadan tanggal 2 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 4 April 2022. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berpuasa semuanya. Hari ini kita akan membahas sosok sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Uthman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah, yang berarti adalah hamba dari Ka'bah. Beliau lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Beliau dilahirkan di Mina. Nasab atau garis keturunannya bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada seorang yang bernama Murrah. Abu Bakar As-Siddiq menikah dua wanita pada masa jahiliyah, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Rumman binti Amir. Setelah memeluk Islam, beliau juga menikahi dua wanita, Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Mengenai kemasukan Islamnya, Imam Suyuti berkata, ada yang mengatakan bahwa orang yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Lalu ketiga pendapat ini dikompromikan, bahwa Abu Bakar Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan tua. Kemudian Siti Khadijah binti Khuwailid yang masuk Islam dari wanita yang pertama kali. Dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang masuk Islam dari golongan anak yang pertama kali. Abu Bakar Siddiq masuk Islam dalam keadaan siap memikul amanat agama di pundaknya. Sebelum Islam, beliau sudah memiliki sifat dan tabiat yang benar-benar sangat inline dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sehingga beliaulah yang pertama membenarkan risalah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Islam, sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq, orang yang pertama bersegera meyakini kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu risalah Islam kepadanya. Selain itu, beliau juga dijuluki dengan Atiq, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bergembiralah wahai engkau Abu Bakar As-Siddiq, karena termasuk menjadi Atiqullah, orang yang dibebaskan Allah dari neraka." Maka sejak itu beliau juga dipanggil dengan Atiq. Ya, hari ini saya akan membahas tentang sifat dan tabiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentang kegemarannya berinfak di jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih banyak memberikan pertolongan kepadaku kecuali Abu Bakar. Dia menolongku dengan jiwa dan hartanya, serta menikahkanku dengan putrinya." Beliau juga bersabda, "Tidaklah
seorang berbuat baik kepada kami, melainkan kami telah memberinya balasan, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sungguhnya dia telah berbuat baik terhadap kami dengan kebaikan yang hanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki harta sebanyak 40.000. Kemudian beliau menginfakkannya di jalan Allah serta memerdekakan 7 budak karena Allah Subhanahu wa taala. Semua sedang disiksa karena mereka menjadi muslim, seperti Bilal, Amir bin Fahira, Zanira, Al-Nadia, dan putrinya budak perempuan Bani Muhammad, Ummu Ubaish. Dalam suatu riwayat, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha menyatakan Abu Bakar menginfakkan hartanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 40.000. Dan ada satu ayat yang selalu dihubungkan dengan kegemarannya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Lail ya, 17 sampai 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasayujalna bualatqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Imam Qurtubi berkata, mayoritas ulama berpandangan surat ini diturunkan terkait pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu adalah kegemaran berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami bersedekah. Ketika itu aku mempunyai banyak harta, maka aku bergumam, hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar As-Siddiq pada kebajikan. Barangkali aku bisa mengunggulinya walaupun sehari dengan menginfakkan sebagian hartaku. Aku pun menemui beliau dan menyedekahkannya. Lantas beliau bertanya kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Setelah itu Abu Bakar datang dan menyedekahkan seluruh hartanya. Lantas beliau bertanya kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lalu aku menyatakan, aku tidak akan mampu mengalahkanmu dalam berbuat suatu kebajikan selama-lamanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah contoh teladan, adalah contoh sahabat yang hartanya diutamakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat, seorang teman dekat, seorang mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, syukron kathiran. Jumpa lagi di episode sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.